datang di our brand new episode of podcast Joglo Sepur, aka Pojok. With me, Karisa dari Farmasi 2024 Universitas Diponegoro. Dan partnerku, halo, nama aku Arif, selaku staf Korwil Eksternal ISMA Farsi Wilayah Joglo Sepur, periode 2024 sampai 2026. Okay, so for today's episode, we are going to talk about IPSF and SEP. And we are not alone guys, karena kita udah kedatangan tamu yang spesial banget, karena beliau sudah sangat berpengalaman dan juga sangat aktif di sini. So langsung aja kita sambut Kak Evelyn Nicole Iman. Gimana nih Kak Evelyn hari ini? Apa kabar Kak? Kabar baik, udah excited banget buat ngomong di Pojok. Oke, of course Kak. Gimana nih Kak kesiapan hari ini buat podcast? Udah siap? Oh, udah siap banget. Kasih rating dong Kak, boleh banget. 10. Oke, 10. Oh ya, for your information nih teman-teman. Kak Evelyn ini adalah Regional Relation Officer IPSF APRO 2025. Jadi pastinya pembahasan kali ini tuh bakalan insightful banget nih Kak. Oke, langsung aja nih Kak buat pertama kali, let's talk about IPSF kali ya Kak. Nah, kalau dari aku tuh melihat bahwa di distrik Semarang ini tuh potensinya tuh besar banget buat keterlibatan di IPSF. Karena mereka tuh udah sangat-sangat excited dan juga sangat-sangat ambisius buat ikut ini. Apalagi ini skalanya internasional nih Kak. Tapi salah satu kendala yang mereka alami tuh belum tahu lebih jauh informasi tentang IPSF. Nah, mumpung nih ketemu sama Kak Evelyn yang merupakan salah satu bagian dari IPSF, boleh banget dijelasin tentang program tersebut. Oke, jadi IPSF sendiri adalah organisasi advokasi internasional yang merepresentasikan mahasiswa farmasi dan juga lulusan baru farmasi hingga 4 tahun setelah kelulusan. Jadi untuk IPSF kita di sini mengadvokasikan perkembangan public health dengan cara memberikan edukasi dan juga melakukan program-program inisiatif profesional untuk mengembangkan karir farmasi sendiri di kancah global tentunya. IPSF sendiri merepresentasikan 500.000 mahasiswa farmasi di seluruh dunia dari 90 negara yang berbeda. Kemudian di dalam IPSF sendiri terdapat 5 regional office yang terdiri atas African Regional Office, Eastern Mediterranean Regional Office, Pan American Regional Office, European Regional Office, and of course Asia Pacific Regional Office. Jadi untuk APRO sendiri, Asia Pacific Regional Office, kita merepresentasikan 70.000 mahasiswa farmasi di seluruh Asia Pasifik dari 19 negara yang berbeda. Oke, tadi Kak Evelyn udah bahas terkait dengan kepengurusan dari IPSF. Tadi kan sampai 4 tahun setelah kuliah itu masih bisa jadi kepengurusan. Jadi kan ada global ya Kak, ada global dan juga ada regional office dari 5 tadi. Nah itu sistemnya sama ya antara regional office dan juga globalnya? Iya, jadi intinya memang sama, regional office dan juga global. Ada beberapa posisi yang berbeda di mana global sendiri lebih lengkap executive committee-nya. Namun di sini regional office sendiri lebih berfokus untuk melaksanakan project-project pada region-nya. Jadi untuk Asia Pasifik fokus ke Asia dan yang lain fokus ke regionalnya sendiri. Jadi ada executive board sendiri di regional office-nya di APRO. Namun kurang lebih sama dan kita bekerja sama juga dengan global. Oh itu tadi kan banyak banget nih Kak yang ikut. Nah kira-kira tuh keanggotaannya tuh kayak gimana sih Kak, boleh dijelasin? Ya, jadi untuk IPSF sendiri bersifat faculty based organization. Jadi kita di sini untuk keanggotaannya utamanya melalui organisasi mahasiswa di negara-negara yang kita representasikan. Jadi ada 2 tipe untuk organisasi untuk membership-nya. Jadi yang pertama yaitu full membership, ini diberikan kepada organisasi mahasiswa nasional di negara tersebut. Dan untuk yang kedua yaitu Members in Association atau MIA, ini diberikan kepada local organization atau faculty organization. Jadi di Indonesia sendiri mungkin BEM ataupun HIMA menjadi contoh yang baik. Kemudian untuk perbedaan antara keduanya sendiri, untuk full member di sini untuk Indonesia berupa ISMA Farsi, mereka memiliki kewenangan untuk voting dan juga speaking pada rapat-rapat yang dilaksanakan
oleh IPSF. Kemudian untuk MIA sendiri memiliki kewenangan untuk speaking rights di rapat-rapat tersebut. Jadi ISMA Farsi sendiri memiliki kewajiban untuk merepresentasikan 6 MIA lainnya di Indonesia. Di sini MIA tersebut ada BEM Kemafar Unpad, BEM KMF UGM, BEM FF UI, BEM FF UNER, HMF APITB, dan juga BEM FUSD. Jadi kalau teman-teman merupakan bagian dari BEM yang telah saya sampaikan, atau mungkin universitas teman-teman sekalian bagian dari ISMA Farsi, maka kalian semua memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung di dalam IPSF dan mengikuti semua kegiatan yang kami laksanakan. Oke, tadi kan Kak Evelyn berbicara terkait dengan ISMA Farsi itu bagian dari full member. Oke, terkait dengan full member itu kan nanti kita berhak bersuara penuh di rapat-rapat. Mungkin boleh nih Kak Evelyn kasih tahu rapat apa aja di IPSF tersebut. Ya, jadi di IPSF sendiri ada banyak sebenarnya rapatnya, tapi untuk 2 rapat yang paling utama, yang pertama itu dinamakan Regional Assembly. Ini dilaksanakan pada saat APPS. APPS itu Asia Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Jadi di APPS sendiri akan ada Regional Assembly. Itu rapat yang diikuti oleh semua organisasi bagian dari IPSF yang ada di Asia Pasifik. Kemudian ada juga General Assembly yang dilakukan pada saat World Congress, di mana ini diikuti oleh semua organisasi yang menjadi member dari IPSF secara global. Jadi di situ kita berbicara tentang election dari regional working group selanjutnya atau executive committee selanjutnya, ataupun kita juga voting untuk topik-topik yang akan kita bawa untuk diadvokasikan pada rapat-rapat eksternal seperti dengan partner kita WHO ataupun UN, United Nations. Oke. Jadi kan tadi ada banyak banget rapat tuh Kak. Nah kira-kira tuh program kerja atau event atau perlombaan yang di IPSF itu apa aja Kak? Oke, jadi untuk IPSF sendiri ada banyak banget program baik online maupun offline yang kita laksanakan. Mungkin dari online-nya terlebih dahulu. Di IPSF itu kita ada istilah 3Ps. 3Ps itu Public Health, Pharmacy Education, and Professional Development. Jadi program-program kerja kita di IPSF itu semua berdasarkan 3 topik besar itu. Jadi kita melakukan webinar dan juga workshop mengenai topik-topik tersebut. Nah, untuk perlombaannya sendiri ini jatuh di topik professional development. Nah, untuk lombanya kita punya banyak juga, tapi yang utama yang mungkin aku mau sampaikan, kita ada industrial skills event. Itu menguji teknik farmasetik kita dan juga marketing. Kemudian kita ada patient counseling event, itu mungkin farmasi praktis. Kemudian kita ada clinical skills event, itu lebih ke sisi farmakoterapinya. Kemudian kita juga ada compounding event yang menguji compoundingnya. Jadi mungkin itu perlombaan yang kita laksanakan di IPSF. Kita juga ada kegiatan offline sekarang yang paling utama mungkin di IPSF dan juga IPSF April. Untuk IPSF April sendiri ada APPS yang sudah aku sampaikan tadi, Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. APPS sendiri di sini merupakan simposium yang dilaksanakan selama 7 hari dan itu mencakup kegiatan-kegiatan seperti simposium, workshop, social events dan juga site visit di negara yang menjadi host. Nah, tahun ini host kita sendiri merupakan Malaysia. Jadi untuk APPS akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Juli. Namun sayangnya untuk registrasinya sudah ditutup. Jadi mungkin bisa ikut tahun depan untuk APPS-nya sendiri. Namun kita juga ada yang namanya World Congress yang tadi sudah aku sampaikan juga. Nah, World Congress ini kurang lebih sama konsepnya dengan APPS, namun dilaksanakan secara global. Jadi yang datang ke World Congress ini lebih variatif. Kita bisa ketemu teman-teman dari semua regional office yang sudah aku sampaikan tadi, dan pendaftarannya masih dibuka. Jadi untuk teman-teman yang masih berminat untuk ikut World Congress tahun ini dilaksanakan di Nairobi, Kenya. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa diakses di Instagram wc.ipsf ataupun melewati ISMA Farsi sebagai seleksi internalnya terlebih dahulu.
Oke, tadi Kak, Kakak nyebutin terkait dengan rapat-rapat yang ada di IPSF. Jadi ada General Assembly sama Regional Assembly. Itu berarti kan Regional Assembly itu di APPS dan juga yang General Assembly itu ada di WC, World Congress. Oke, mungkin berarti Isma Parsi itu di sana melaporkan progres-progres seperti halnya rapat-rapat Isma Parsi ini. Iya benar. Jadi untuk APPS sendiri, untuk Isma Farsi, kontak person Isma Farsi yaitu Raihana akan melakukan presentasi mengenai perkembangan dan juga progres dan proyek-proyek yang dilaksanakan Isma Farsi pada mandat 2024-2025. Nah, untuk di General Assembly-nya sendiri, di situ pelaporan progresnya lebih dari sisi Executive Committee IPSF-nya. Jadi untuk Isma Farsi sendiri, votingnya lebih berfokus ke apakah laporan tersebut diterima atau enggak, apakah kinerja mereka sudah cukup untuk diterima laporannya. Kemudian ada juga voting untuk members baru, jadi negara-negara baru yang ingin masuk ke IPSF itu melalui proses voting terlebih dahulu yang dilakukan di General Assembly. Oke. Dan untuk perlombaan yang World Congress itu tadi diselenggarakannya itu secara individu atau kelompok gitu Kak? Ya, jadi untuk perlombaan kita berbeda-beda sebenarnya. Jadi untuk misalnya compounding event itu kelompok, industrial skills event itu juga kelompok, clinical skills event juga, yang individu itu patient counseling event. Selain itu juga ada beberapa lomba lain di IPSF dan ada yang individu dan juga ada yang kelompok. Oke, mungkin yang mau kita highlight di sini mau tanya tentang SEP nih Kak, atau Student Exchange Program. Nah, sebenarnya saya juga sempat tertarik sama itu. Nah, itu kira-kira tuh gimana sih Kak mekanismenya atau penjelasannya lebih lanjut itu seperti apa? Iya, jadi SEP, I think SEP is a very interesting project for everyone karena ini memberikan kesempatan bagi semua mahasiswa farmasi untuk melakukan magang secara internasional. Dan ini sepertinya hanya IPSF yang melakukan ini untuk sekarang dalam skala sebesar ini. Karena tiap tahunnya kita memiliki 1.000 mahasiswa farmasi yang melakukan exchange di lebih dari 80 host di seluruh dunia. Jadi untuk SEP sendiri, untuk tadi ditanyakan prosesnya ya? Ya, jadi untuk prosesnya sendiri sebenarnya dari IPSF itu tidak ada persyaratan khusus untuk siapa yang dapat melakukan SEP selama mereka merupakan bagian dari organisasi yang merupakan member IPSF. Jadi selama mereka merupakan anggota dari organisasi tersebut, mereka dapat mengikuti SEP. Namun dari sisi organisasi yang akan mengirimkan delegasi mereka, itu biasanya memiliki syarat-syarat tersendiri. Jadi ada seleksi internalnya terlebih dahulu, di mana misalnya untuk sebagai contoh BMFF UNER sendiri, organisasi asal aku, di situ yang bisa mengikuti SEP hanya yang di atas semester keempat. Nah, mungkin ada rules yang berbeda untuk Isma Farsi. Selain itu, untuk mungkin language proficiency test yang mungkin jadi momok untuk banyak orang, untuk SEP sendiri itu tidak ada persyaratan khusus untuk itu, jadi nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu LPT atau IELTS atau apa, you can always join SEP. Selain itu, setelah seleksi internal dari host organization-nya, mereka bisa mengajukan kepada host country-nya sekarang, kepada host organization. Jadi di host organization-nya nanti diseleksi lagi kira-kira siapa yang akan mereka terima, karena tiap negara itu dan tiap organisasi itu memiliki kuotanya tersendiri. Jadi harus diseleksi lagi. Kemudian setelah itu, setelah diterima, baru dilakukan penempatan. Oke, kalau di Isma Farsi itu Kak, jadi minimal semester 5. Jadi minimal semester 5 boleh ikut SIP itu. Mungkin terkait dengan yang sering banget ditanyain oleh teman-teman Joglo Sepur nih, itu terkait pembiayaan dan juga negara tujuan. Oke, apakah kita dipilihin ataupun nanti kita tuh pilih sendiri kayak gitu? Oke, jadi mungkin
dari negara tujuannya dulu ya. Kalau untuk negara tujuan dipilih oleh yang exchanger kita sendiri. Jadi bukan oleh organisasinya ya, oleh exchangernya sendiri. Kalian bisa memilih up to 3 organizations. Jadi pada saat kalian memilih, nanti di situ ketiga organisasi tersebut akan melakukan seleksinya sendiri. Kemudian bisa saja kalian diterima di lebih dari satu organisasi, dan itu jatuh ke pilihan kalian sendiri ingin mengambil organisasi yang mana. Kemudian untuk biaya ya tadi. Jadi sebenarnya untuk SEP pembiayaannya dari biaya pribadi, namun beberapa organisasi seperti BEM-BEM di Indonesia sendiri menawarkan biaya tambahan dari fakultas. Selain itu dari IPSF sendiri kami memiliki IPSF SEP grant, di mana grant ini diberikan untuk exchanger yang berhasil melaksanakan SEP mereka secara sukses. Kemudian mereka akan memberikan application mereka untuk grant tersebut, kemudian dipilih siapa yang paling layak mendapatkan grant tersebut. Oke, berarti itu juga dapat bantuan gitu ya Kak dari beberapa pihak. Nah, gimana sih Kak tips and trick nih biar bisa ikut dari perlombaan itu, terus biar bisa lolos juga dari seleksi? Dari Kakak sendiri tips and triknya bagaimana? Ya oke, jadi mungkin ke perlombaan IPSF-nya dulu ya. Kalau untuk perlombaannya sendiri, saranku membaca call document. Call document itu kayak seperti terms of reference kalau di lomba-lomba di Indo. Jadi dibaca dulu tornya, dimengerti semua details yang diberikan pada call document tersebut, karena di situ sudah dicantumkan semua informasi yang perlu diketahui mengenai competition-nya. Selain itu, alangkah baiknya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pernah mengikuti lomba tersebut sebelumnya, ataupun mungkin alumni atau cutting yang pernah menjuarai lomba-lomba tersebut. Nah, kalau mau tahu dari mana juara-juara sebelumnya, itu bisa diakses di akun media sosial IPSF April dan juga IPSF Global. Di situ kalian bisa ngelihat siapa yang menang tahun lalu, kemudian di reach out di media sosial mereka. Selain itu, untuk perlombaan IPSF, karena kita merupakan organisasi internasional, tipsnya mempelajari guideline yang sifatnya internasional juga. Jadi jangan berpatok pada guideline yang dimiliki oleh Indonesia, karena patokan kita di IPSF dan juga IPSF April adalah guideline internasional, seperti itu. Kemudian untuk exchange-nya sendiri, menurut aku fokusnya di sini lebih ke menambah pengalaman kalian terlebih dahulu, dan hal ini tentunya bisa kalian lakukan dengan cara mengikuti lomba IPSF tadi, dengan meningkatkan pengalaman-pengalaman yang kalian miliki, kemudian kesiapan kalian dari segi soft skill dan juga hard skill, maka kesempatan kalian akan dipilih untuk mengikuti SEP sendiri tentunya akan meningkat. Oke, tadi kan SCP itu memang seru banget ya Pak. Nah, terkait dengan bidang yang kita pilih, misal nih, kita tuh minatnya di klinis misal, ataupun di industri. Nah, terkait dengan hal itu, apakah kita pilih sendiri ataupun dari ketentuan IPSF? Oke, jadi tadi aku belum sempat sampaikan ya, untuk SEP sendiri ada beberapa placement, di mana ada farmasi industri, farmasi komunitas, hospital, dan juga research. Nah, di sini untuk pemilihan topiknya sendiri atau penempatan magangnya sendiri itu dipilih oleh exchanger. Jadi kalian bisa lihat juga nanti negara-negara mana sih yang buka misalnya research. Bisa aja satu negara itu hanya buka research tapi placement lain nggak dibuka. Ada juga penempatan yang cuman ngasih magang di rumah sakit. Jadi berbeda-beda. Jadi harus dilakukan research terlebih dahulu untuk negara-negara placementnya dan placementnya apa aja. Kemudian setelah kalian mengajukan ingin negara apa dan juga topik apa, itu sebenarnya balik lagi ke organisasinya mereka, apakah masih ada kuota di placement itu. Kalau masih ada, pasti diterima di placement yang kita inginkan. Namun misalnya placement yang kita inginkan sudah habis kuotanya, maka akan diajukan lagi apakah penempatan penggantinya ini sesuai dengan keinginan kita atau enggak. Kalau misalnya tidak sesuai, maka bisa ditolak dan mencari host country lain. Apabila sudah sesuai, maka bisa diterima, seperti itu. Oke, jadi kita tuh bisa ngelihat
datanya itu misal nih terkait dengan negara mana aja yang menyediakan misal klinis ataupun lain sebagainya. Nah itu kita bisa lihat di mana ya Pak? Ya, jadi untuk informasi tersebut bisa diakses di website IPSF yang berbicara mengenai SAP. Jadi bisa dicari di website IPSF. Selain itu juga ada di akun-akun media sosial kita juga. Misalnya kita juga ada akun Instagram untuk SAP IPSF, bisa diakses di situ. Kemudian tiap organisasi biasanya juga ada akun sendiri untuk SAP mereka, bisa diakses di situ juga. Dan poin informasi lainnya bisa diakses dari Student Exchange Officer. Jadi di sini namanya SEO. SEO itu yang akan mengatur dan mendampingi kalian dari awal proses seleksi hingga akhir dari proses magang tersebut. Jadi untuk Isma Farsi sendiri bisa dikomunikasikan dengan SEO dari Isma Farsi untuk mendapatkan informasi yang paling tepat seperti itu. Oke, untuk jangka waktunya sendiri nih Kak, untuk SIP itu berapa lama Kak? Oke, jadi SAP sendiri itu dari 2 minggu hingga 2 bulan. Cepet nih lumayan. Iya, lumayan cepat. Jadi tergantung placement biasanya. Terkadang ada beberapa placement seperti research dan juga industri itu cenderung lebih lama. Jadi dapat dilihat lagi semua informasi itu di website kita dan juga melalui Student Exchange Officers. Oke, kalau terkait dengan kegiatan kayak gitu tuh biasanya kan Kak ada follow up-nya tuh. Nah kalau di SAP sendiri tuh ada nggak nanti follow up-nya? Iya, jadi follow up-nya cuma pembuatan LPJ. Jadi semacam laporan pertanggungjawaban atas exchange yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu bentuk pertanggungjawabannya hanya itu. Apakah ada batasan usia Kak untuk ngikutin SIP ini? Untuk batas usia sendiri tidak ada. Jadi dari IPSF sendiri tidak ada batasan usia. Mungkin dari host country-nya mungkin ada beberapa yang memiliki ya. Namun itu bisa dicek lagi. Sepengetahuan saya sih tidak ada negara yang membatasi untuk umur ya. Jadi semuanya bisa mengikuti SAP. Nah, tadi kan Kak Evelyn udah jelasin banyak banget nih, udah event, perlombaan. Nah, kira-kira benefit apa sih Kak yang bakalan kita dapetin kalau misalnya kita ikut perlombaan tersebut? Ya, jadi menurut aku sendiri being a part of IPSF really opens a lot of doors. Jadi mulai dari kesempatan kalian untuk melakukan magang internasional melalui SAP, kemudian mengikuti event-event dan juga lomba-lomba internasional, dan juga dapat menjadi delegasi untuk IPSF pada meeting-meeting external parties kita seperti yang tadi saya sampaikan, WHO dan juga United Nations. Jadi banyak sekali pintu yang bisa kalian buka dan experience baru yang bisa kalian alami dengan berpartisipasi dalam IPSF. Selain itu, jejaring networking kalian di internasional juga sangat terbuka. Aku sendiri punya teman dari berbagai negara di penjuru dunia, jadi menurut aku itu juga added bonus from being a part of IPSF. Dan hard skill serta soft skill yang kita dapat dari mulai dari organisasinya sendiri, kemudian event-eventnya, itu sangat berguna untuk karir kita ke depannya. Tadi kan kakak membicarakan terkait dengan organisasi-organisasi internasional juga. Jadi aku pernah dengar nih kak, terkait eratnya hubungan antara FIP dan juga IPSF. Nah itu boleh diceritakan kak? Iya, jadi antara FIP dan IPSF sendiri, karena FIP merupakan organisasi untuk farmasis di seluruh dunia dan kita merupakan organisasi untuk mahasiswa farmasi di seluruh dunia, tentunya ini merupakan relationship yang paling erat yang kita miliki di IPSF dan yang paling tua juga. Jadi FIP itu sudah mensupport kita dari sejak kita terbentuk, yaitu pada tahun 1949. Jadi di sini untuk dukungan yang kita dapat dari FIP sendiri, mulai dari speaker yang kita undang dari FIP, kemudian kita juga diundang pada Kongres FIP sendiri, dan kita juga ada kesempatan mendapatkan scholarship berupa full coverage untuk mengikuti kongres tersebut. Jadi mulai dari biaya pendaftarannya digratiskan, kemudian diberikan
uang saku oleh FYP-nya sendiri. Jadi relationship ini sudah terjaga dengan sangat baik dan sudah dari awal kita terbentuk di IPSF. Ya, wow, keren banget dan banyak banget benefit yang didapetin ya Kak ternyata. Nah teman-teman nih boleh banget kalau misalnya dari teman-teman tuh minat buat join, buat ikut dari program IPSF ini. Nah, udah gak kerasa ya Kak, kita udah berbincang cukup lama dan cukup banyak. Terima kasih atas insight yang telah diberikan oleh Kak Evelyn. Semoga teman-teman yang menonton juga paham dan juga tertarik buat ikut program-program IPSF, terutama tadi SIP yang sudah dijelaskan. Oke, karena Kak Evelyn udah nge-spill banyak banget nih teman-teman. Jangan lupa ya buat follow dan ikuti terus podcast dari Joglospur. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman karena buat kedepannya bakalan banyak banget pembahasan yang seru dan menarik. So stay tuned in our YouTube and see you for the next episode and see you. See you.